Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama kita kaji di pagi hari ini dari Syarhus Sunnah, keterangan apa arti as-sunnah, sunnatur rasul, al-Islam. Karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 329 Hijriah. Sekarang kita masuk pada nomor yang ke-96. Temanya Allah sebagai musyari' yang menetapkan syariat, akal dibimbing memahami syariat dengan metode yang telah ditetapkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa'lam, dan ketahuilah, beliau menghimbau kepada kita untuk cari ilmu. Kita menyambut jadi termasuk ilmu yang bermanfaat, pesannya dikerjakan, pahala mengalir. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kita semua didoakan semoga mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Dari namanya Ar-Rahman, dari namanya Ar-Rahim. Allah adalah Arhamur Rahimin. Dengan rahmat yang luas kita mendapatkan modal. Dengan rahmat yang terus kita menggapai tujuan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Allah dengan makhluk memiliki kesamaan penyebutan sifat rahmah, tapi Allah diantara yang memiliki sifat rahmah, Allah yang paling rahmah. Rahmanya Allah karena memang itu sifatnya, makhluk karena diberi. Maka berbahagialah orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk diantara yang dirahmatinya. Apa kata beliau yang kita supaya mengetahui? Anna man qala, sesungguhnya orang yang mengatakan fi dinillahi, berkait agama Allah, bira'yihi, dengan pendapatnya, wa qiyasihi, dengan kiasnya. Kias itu adalah ada perkara baru belum disebutkan hukumnya, memiliki kesamaan nilai dengan perkara sejak dulu ada yang sudah ditetapkan hukumnya, lalu hukumnya diikutkan, itu namanya kias.
Bagaimana hukum pendapat makhluk? Orang punya akal digunakan memahami agama Allah dengan sistem yang telah ditetapkan, sebuah keharusan. Karena manusia lahir gak punya ilmu. Sementara ibadah harus punya ilmu. Tanpa ilmu orang tidak boleh beribadah. Allah menurunkan ilmu itu sendiri. Makanya fungsi akal memahami petunjuk Allah hukumnya wajib. Kalau untuk ngarang-ngarang, nah itu yang hukumnya diharamkan. Bagaimana hukum kias? Berkaitan tentang keduniaan, halal haram, maka kias itu berfungsi. Tentang hukum halal haram, kias itu berfungsi. Semisal bagaimana hukumnya makan gadung, karena dia ketika dikonsumsi punya kesamaan homer, sama-sama mabuk, maka hukumnya diikutkan, sehingga masuk kepada cakupan kaidah umum kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Kias punya fungsi seperti itu, silahkan. Tapi apabila kias itu ketetapan Allah diikutkan dengan akal, ini kias yang haram. Semisal ketika hukum Allah telah jelas, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah punya mana menghormatlah kepada Adam. Malaikat yang dituju, iblis ada di situ. Maka para malaikat sujud. Karena ketetapan hukum itu milik Allah. Sujudlah, sudah tinggal sujud. Kecuali iblis. Kenapa? Dia melakukan kias. Loh, dihormat itu kan lebih terhormat. Menghormat berarti kan kurang terhormat. Makanya yang kurang terhormat menghormat kepada yang lebih terhormat. Lawang saya bahannya dari api lebih baik, dia dari tanah enggak lebih baik. Kenapa yang dari api lebih baik harus sujud kepada yang dari tanah kurang baik? Apa ini enggak terbalik? Maka kias kayak begitu batil. Penyebab sesat iblis kias seperti itu. Hukum Allah diikutkan kepada kemauan akal-akalan. Apabila agama Allah sistemnya pakai itu, pakai hancur. Agama Allah sistemnya seperti itu pasti hancur. Makanya siapa yang bicara tentang agama Allah, dasarnya akal, penentu nilai. Kias diantara bentuk kerjanya, wa ta'wil dan juga takwil, punya mana tafsir, juga mengikuti hawa nafsunya, min ghairi hujjatin, tanpa ada alasan, minas sunnah dari sunnah, wal jamaah dan dari al jamaah, tanpa hujjah. As-sunnah itu dari Nabi, yang beliau tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu, sunnah itu adalah wahyu. Yang pesan beliau SAW adalah ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah saya diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran selalu menyertai. Karena ketika Allah menurunkan ayat, Allah pun juga menjamin penjelasannya. Fa'idha Qur'ana fattabi Qur'ana thumma inna alaina bayana. Ketika Quran dibacakan, ikuti.
Kemudian kewajiban kami bayannya, keterangan tafsir takwilnya. Makanya tugas Nabi adalah li tubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Itu fungsi sunnah sebagai tafsir. Akal nggak sepadan dengan sunnah, qiyas nggak sepadan dengan sunnah, takwil nggak sepadan dengan sunnah. Demikian juga wal jamaati tidak sepadan dengan al jamaah. Siapa al jamaah? Jamaatus sahabat. Sekelompok orang yang punya kepentingan sama, yaitu menjaga sunnah, itu para sahabat. Karena sahabat itu adalah diajari langsung oleh Nabi, dijamin makhluk terbaik sebagai perekam yang dijamin. Makanya Allah menandaskan siapa yang berislam seperti praktek para sahabat. Walau amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan iman mereka seperti iman muhi para sahabat, maka mereka benar dalam mencari petunjuk. Siapa yang menyelisih kepada keduanya, faqad qala 'alallahi ma la ya'lam, maka sungguh dia telah berkata atas nama Allah perkara yang dia tidak tahu. Ini termasuk dosa terbesar. Menggunakan bahasa adlam, paling dolim, paling dolim. Allah menyebutkan waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapa lagi orang yang paling zalim, zalim kelas pol, kalau bukan orang yang mengatakan dusta atas nama Allah, dari dia katanya dari Allah. Itu mungkin akal-akalannya begitu, sistem kerja pakai kias begitu, takwilnya pun juga nyimpang. Jelas itu kebatilan, tapi katanya ini dari Allah. Nah, maka orang yang seperti itu orang yang paling zalim. Ini termasuk kesyirikan yang paling banyak di bidang ini. Orang syirik dengan ahli tauhid punya kesamaan enggak? Banyak. Apa kesamaannya? Sama-sama kenal Allah, sama-sama butuh Allah, sama-sama rumongso nyembah kepada Allah. Betulkah orang musyrik itu minta kepada patung? Patung yang bisa ngijabai? Jawab, enggak. Bila orang menuduh kamu nyembah berhala, mereka iso muring-muring. Siapa bilang saya nyembah berhala? Saya nyembah Allah. Tapi kenapa dia katakan mengalami kesyirikan zalim yang paling gede? Jawab, cara yang ia pakai itu memproduk sendiri. Makanya kepada mereka Allah telah jelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka diimbau, ayo ketika beribadah carane mengikuti apa yang Allah turunkan. Gimana Qur'annya, bagaimana sunnah sebagai tafsir, bagaimana para sahabat paham dan praktek, caranya seperti itu. Apa jawabannya? Apa samina wa ata'na? Bukan, tetapi jawabnya, tetapi kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Itulah hakikatnya nyembah kepada setan. Itu mengikuti bisikan setan, setan sebagai musyrik, setan sebagai penentu syariat. Makanya Allah mencela, awalau karena setan yad'u ila adzabis sa'ir, apakah walaupun setan mengajak ke neraka sa'ir masih kamu ikuti? Bentuk nyembah setan itu adalah mengikuti langkahnya. Yang Allah telah sebutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan nyembah setan itu mengikuti bisikannya. Ini yo manut, ini yo manut, ini yo manut. Itu namanya nyembah setan.
Makanya Allah menyebutkan alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budus syaitan innalakum aduwwum mubin. Bukankah sudah saya pesankan kepadamu, hei anak Adam, kamu jangan sembah setan. Artinya langkahnya, bisikannya, produk syariat yang ia bikin jangan kamu ikuti, dia akan musuh nyata buat kamu. Kalau begitu, orang yang ngarang hukum mestinya itu kewenangan milik Allah, musyari', penentu syariat adalah Allah. Lalu ada orang itu menjadi musyari' sendiri, nah berarti dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan yang kedua. Kalau begitu Tuhannya jadi dua orang musyrik itu. Allah yang diminta, para pembikin syariat tandingan itu Tuhan yang kedua. Itu Tuhannya double. Mestinya Allah pencipta, Allah pengatur. Allah lahul khalqu wal amru. Hak Allah mencipta, Allah mengatur. Tapi mengapa aturannya kok bikin sendiri dari hasil akal-akalannya, kias takwil batilnya? Berarti orang yang akal-akalan mengadakan kias batil, takwil batil, berarti dia menyatakan saya sebagai Tuhan, pesaing Allah. Allah bikin syariat, saya juga bikin syariat. Itu letak kesyirikannya. Makanya bid'ah itu tanda-tanda kesyirikan. Adakah di masyarakat bid'ah? Ibadah ngarang-ngarang? Oh banyak. Selawat kudune hanya Ibrahimiyah, ada selawat tandingan. Napa mawon jenenge selawat tandingan? Selawat bada, selawat tibul kulu, selawat naria. Napa malih? Tuh kok wong ngarang ora karo-karuan. Itu kesyirikan banyak. Orang ditokohkan, dikiaikan, ternyata ngarang hukum seperti itu, berarti dia telah berperan sebagai Tuhan penentu syariat. Pada itu kewenangan milik Allah. Sementara mana syirik, merampas haknya Allah, memalingkan hak Allah kepada makhluk, ngerampas. Waman qala ala Allahi ma la ya'lam, waman barang siapa yang qala mengatakan ala Allah atas nama Allah ma la ya'lam, apa yang dia enggak punya ilmu. Wong sing ngarang-ngarang ahli bid'ah, bahwa minal mutakallifin, termasuk orang yang membebani diri. Maksudnya mereka itu dimentaskan, karena Islam datang yukhrijuhum minat zulumat ila nur, mengentaskan mereka dari gelap menuju ke cahaya, sementara mereka enggak mau. Ya sudah, awakmu tanggungan dewi. Dimentaskan kamu enggak mau, ya terserah, nyemplung rokok ya mentaso dewi. Bisakah mereka mentas? Gimana caranya? Wal haqu, sementara yang benar adalah ma jaa min indillah, apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Al-Quran pasti hak. Allah memiliki sifat berbicara sesuai keagungannya. Bicara makhluk sesuai dengan kadar makhluk dicipta. Bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah pasti hak, makhluk akan dihisab. Didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Itu namanya kitab. Untuk Nabi kita namanya Al-Quran. Itu hak yang datang dari Allah. Wasunatu, dan yang hak itu ada satu sunnah. Sunnah ada perilaku Nabi. Apa makna sunnah? At-tariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Itu jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu. Gak pernah bicara dari hawa nafsu. Fungsinya sebagai tafsir dan pengejawantahan. Quran seperti apa sih? Ya sebagaimana praktek Nabi. Itu namanya al-haq. Apa yang datang dari Allah dan sunnah dari Nabi SAW. Wal jamaatu, dan ala jamaah. Karena umat itu menjadi murid, sahabat itu murid pertama yang langsung dididik oleh Nabi, dikontrol dengan wahyu, dijadikan proyek percontohan.
Yang Allah perintahkan kepada umat, ikuti sahabat. Yang Rasul perintahkan kepada umat, ikuti sahabat. Mana ayat yang memerintahkan kepada kita ikuti sahabat? Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina tabuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Generasi awal Islam siapa? Generasi awal Islam. Muhajir, siapa lagi? Ansor. Itu sahabat kan? Mereka Allah menyatakan ridho. Lalu yang lain-lain yang memiliki status muttabi, waladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu perintah mengikuti jejak sahabat, perintah dari Allah. Itu juga termasuk sabilul mukminin. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minu walima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ketika yang datang dari Nabi jelas, lalu orang nyimpang dan dia tidak mau ittiba mengikuti jejak sabilul mukminin, sahabat itu sabilul mukminin, kepada dia yang nggak begitu akan dibiarkan berpaling tanpa dibimbing kemana dia berpaling. Karena dia omongi ya sudah, jar-jarne wae, ujung-ujungnya ke jahanam. Apa itu al-jamaah? Majtama alaihi, apa yang telah sepakat di atasnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat-sahabat yang tersohor? Di antaranya fi khilafati Abu Bakr, dijamin masuk surga Abu Bakar. Ka Umar, dijamin masuk surga Umar. Ka Utsman, dijamin surga si Utsman. Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah menjamin ridho kepada mereka. Nah, ikuti, itu jalan keselamatan. Wa man iktasara, siapa yang membatasi ala sunnah Rasulullah, atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi, dan apa yang berada di atas jalan itu ashabu para sahabat, wal jamaatu, itulah namanya al jamaah. Maka nilai dia falaja ala ahlil bidah, memiliki nilai unggul di atas ahli bidah. Bidah pasti salah. Yang ini mengikuti jejak Nabi SAW, nah itu yang mendapatkan keunggulan. Kuliah semua ahli bidah apapun macamnya. Wastaroha, berarti dia telah mengistirahatkan badanu, telah istirahat badanuhu, badannya telah selamat, istirahat, nggak membebani diri, sehingga nggak tertuntut, makanya selamat, istirahat. Kenapa? Nggak dituntut. Wa salimalahu, dan selamat untuk dia dinuhu, agamanya insya Allah. Karena Rasulullah SAW qol, karena pesan Nabi SAW supaya kita itu iktisam, berpegang teguh kepada kitabnya, kepada sunnahnya, perilaku para sahabat. Kita diberitahu sataftariku ummati, umatku akan pecah. Hadisnya itu rawi Baihaqi, itu sahih. Dari 70 telu semuanya ketika lewat neraka kecemplung, satu mulus. Nah, semoga kita termasuk yang mulus. Dan siapapun pasti melintas neraka. Melintas neraka enggak? Pasti. Wa minkum illa warithu kana dzalika hatman maqdiyan. Kabeh wong itu mesti melintas. Makanya bila melintasnya secepat kilat, secepat burung terbang, secepat kuda lari, secepat orang lari, sehingga tidak kecebur. Ayo, apabila mereka termasuk orang yang nggak ada yang butuh ditimbang, langsung diumumkan siapa menyembah sesuatu, carilah sesembahan-sesembahan batil yang mereka disembah ridho, ditampakkan ke neraka. Para penyembahnya mencarinya, berarti itu cara menggiring mereka masuk neraka. Gimana mereka bisa keluar? Naudzubillah min dzalik. Wa bayyana lana, dan menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an-najiyah minha, orang yang selamat darinya. Yang dikatakan illa millatan wahidatan, itulah alat jamaah. Yang tafsiran dari Nabi SAW adalah ma kuntu ana alaihi al-yauma wa ashabi, cara beragama yang ada saya berada di atasnya hari ini, masa turunnya wahyu dan para sahabat, yang belum ada penyimpangan. Nah, itulah jalan keselamatan. Nah, hadis ini bisa merujuk di Rawahu Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, derajatnya adalah sahih. Fahadha wasyifa, itulah obat, wal bayan keterangan, wal amru al wadih dan perkara yang gamblang, wal manaru al mustanir dan tanda yang terang. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, ini bukan kalau Rasulullah SAW ketika disyarah, ini bukan pesan Nabi SAW tapi fatwa dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Iyyakum wa ta'ammuqa wa iyyakum wa tanattu'a wa alaikum bidinikum al-atik. Iyyakum, punya mana naksudukum, saya tujukan kepada kalian, wa ta'ammuqa, punya mana ikhdaru at-ta'ammuqa, waspada dirimu dari orang yang mendalam-dalamkan agama, ngeboti, dimudahkan ternyata malah repot dengan akal-akalan. Jauhi. Wa yakum, punya mana naksudukum, saya tujukan kepada kalian, wa natanu tanatu, termasuk ulu, orang yang nambah-nambahi. Wa alaikum, dan wajib kepada kalian, bidinikum al-atik, dengan agamamu yang atik, sama dengan antik, yaitu yang kuno. Karena kesempurnaan Islam itu di masa wahyu. Nabi kita setelah meninggal, wahyu putus, kondisinya adalah Islam ditinggalkan sempurna, terjaga. Allah sendiri yang menjaga. Siapa beragama dengan cara itu, itu namanya beragama dengan agama yang kuno, yang sempurnanya ada di waktu itu, di masa Nabi SAW, yang dari masa ke masa akan selalu dijaga. Apa jaminan Allah Ta'ala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun, kami yang nurunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Kesimpulannya, beragama yang benar kembali kepada salafus salaf. Akal punya fungsi untuk memahami, dan sudah ada sistem pemahaman. Begitu juga salafus salaf. Itu mungkin materi pertama yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita masuk materi kedua. Ditanggapi dulu silahkan. Sekira cukup. Kitab Fiqh Al-Wajiz, masuk halaman 287, dari tema hadis panjang, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku akan manasik kalian. Inilah hajjatun nabiyyi, hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber berita Jabir, ketika sudah tua buta, di antara buyut Nabi SAW datang kepadanya, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, cucu Nabi SAW dari pihak Fatimah sebagai istri Ali. Datang untuk dijelaskan bagaimana hajinya Nabi SAW, yaitu haji wada tahun 10 Hijriah, haji pamitan. Ketika sudah ngumpul di Dzul Khulaifah, di situ mikot makani, tempat start. Setelah mandi pakai baju ihram, lalu kata pertama yang disebutkan dengan labbaika Allahumma bihajjin, waktu itu begitu. Perinciannya menyusul.
Sejauh mata memandang, ke depan manusia, kanan manusia, kiri manusia, belakang manusia, seolah bumi penuh dengan manusia. Maknanya apa? Terlalu banyak yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah bertalbiyah, labbaik, sudah berihlal, talbiyahnya dengan labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Perjalanan terus akhirnya masuk ke Masjidil Haram. Adab doa masuk masjid. Ketika melihat Ka'bah, angkat tangan, takbir. Lalu menuju ke pojok Ka'bah yang di sana ada Hajar Aswad. Sekira bisa mengecup, dikecup, tapi rata-rata gak iso. Kenapa? Terlalu ramai. Bila tangannya bisa menjamah, dijamahkan, dikecup tangannya. Bila tidak bisa, isyarat wae. Seringnya sulit, terlalu ramai. Disitulah setat untuk tawaf. 3 pertama lari-lari, 4 sisanya jalan biasa. Harus punya wudhu. Batal, susulkan wudhu. Memperbanyak talbiyah, zikir, doa, terutama ketika di bagian selatan, namanya rukun yamani, doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, sempurnanya doa yang ada di Al-Baqarah. Ketika sudah menuju ke makam Ibrahim, kuburan jangan biasa diberi nama dengan makam. Kuburan ya kuburan. Sebab kalau dikatakan makam, nanti makam Ibrahim dikira kuburan Nabi Ibrahim ada di Masjidil Haram. Kacau ini. Kuburan ya kuburan. Nanti siapa yang jadi Mbah Lurah, ketika kuburannya makam kaum muslimin, ganti makbaroh kaum muslimin, nah, begitu diganti tulisannya. Ketika sudah sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, tentunya cari tempat yang aman. Lalu kembali ke Hajar Aswad, dijamah, dikecup, lalu berdiri multazam untuk doa. Setelah itu menuju ke Bukit Sofa sambil mengatakan inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Sofa, Marwah termasuk syiar Allah. Abda'u bima bada Allahu bih. Saya memulai sebagaimana yang Allah mulai. Sofa dulu lalu Marwah. Sekarang kita baca apa yang diperbuat ketika berada di Bukit Sofa. Bila tahu kondisi budal dewi, bila nggak tahu kondisi, seringnya tuh ada pemandu. Sing nom-nom pinter-pinter masih kuat, itu tidak usah cari pemandu. Tapi apabila awam gak pakai apalan, apalagi bingung, butuh apa? Pemandu. Karena di tempat asing dan terlalu ramai manusia dan terlalu luas tempatnya. Fabada'a bis Sofa, kita baca di halaman 287 beberapa baris dari bawah, sepertiga dari bawah. Maka Nabi SAW memulai dengan Sofa. Faroqiya alai, lalu naik bukit Sofa. Hatta ro'al baita, sehingga melihat ke Baitullah. Wastaqbal kiblata, maka beliau menghadap kiblat. Bahwa hatta Allah wa kabarahu, mentauhid Allah dan bertakbir. Wa qala, ini lafadznya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini dibaca di atas bukit Sofa. Makanya siapa yang umroh, apalkan ini. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Enggak ada pesaing buat Allah. Al mulku milik Allah kerajaan, walhamdu milik Allah pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. La ilaha illallah wahda, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Anjaza wa'dah, yang memenuhi janjinya. Wa nasrul abdah, dan yang menolong kepada hambanya. Wa zamal azabawatah, dan yang menghalau tentara sekutu sendirian. Kapan perang Ahzab? Tahun Imam.
Berapa jumlah kaum muslimin penduduk Madinah? Total ya sekitar 11.000. Berapa tentara pengepung? Semua sekutu Arab ngepung total ya ada 12.000. Jumlah itu pakar sejarah jumlahnya berbeda-beda. Bisa disimpulkan jumlah pengepung lebih banyak daripada penduduk total yang dikepung. Lalu kaum muslimin Allah lindungi dengan dibikin parit dengan sebab idenya siapa? Salman, sehingga mereka nggak bisa masuk. Ngepung 1 bulan ternyata mereka yang hancur. Kenapa? Allah kirimkan angin timur yang kencang sekali, ada mepol, semua barang di permukaan tanah kabur, tenda-tenda kabur. Terlalu dinginnya menyalakan api nggak bisa, apalagi sudah ketahuan Bani Quraidah khianat, sehingga terjadi ketidakpercayaan dari tentara sekutu, maka mereka pulang gagal. Jadi terhalaunya tentara Ahzab itu Allah yang menghalau sendiri. Itu makna dari wa zamal ahzab awata, Allah yang menghalau tentara sekutu sendirian. Ini pujian-pujian kepada Allah yang dibaca di atas bukit Sofa. Summa da'a baina dzalika, kemudian berdoa sesudah itu. Doanya apa? Terserah. Ini doa permintaan sesuai kebutuhan. Bahasa Arab monggo, pakai bahasa sendiri monggo. Kenapa? Enggak dijelaskan. Yang penting isinya itu doa. Doa permintaan itu leluasa. Mislah hadza, semisal itu salah samarot. Berarti lafaz la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha wahdah anjaza wa tanasara abda wa za'azaba wahdah. Itu dibaca lalu doa. Nah, itu dibaca lagi lalu doa. Zikir tadi dibaca tadi lalu doa. Itu diulang sampai 3 kali. Ketika sudah acara di sofa seperti itu, summa nazala ilal marwah, kemudian turun menuju ke bukit Marwah. Hatta sehingga idzan sobbat, ketika telah menjamah qadamahu, 2 telapak kaki Nabi, fi batil wadi, di perut lembah, saat beliau lari-lari. Hatta idza so'idata, ketika naik masa jalan biasa. Jadi bukit Sofa meninggi, nanti menurun. Ini jalan biasa, nanti bila sudah landai lari-lari, nanti naik lagi. Nah sekarang itu sudah dibikin bertangga-tangga ya lurus, sehingga lari-larinya kapan? Seringnya dipasang lampu hijau. Itu lembah itu aslinya. Itu lari-lari. Hatta ata al-marwata, sehingga datang ke Marwah, fa fa'ala Marwah, maka berbuat di atas bukit Marwah kama fa'ala al-Sofa, sebagaimana yang diperbuat di bukit Sofa, sama yang dibaca. Zikir di atas, doa, zikir lagi, doa, zikir lagi, doa. Hatta idza kana akhiru tawafi, sehingga ada akhir dari tawafnya al-Marwah, nanti selesai dari Marwah ke Sofa lagi, yang diperbuat sama. Di Sofa selesai ke Marwah, lalu ke Sofa lagi, lalu ke Marwah. Nah terakhir nanti di Marwah. Itu yang diperbuat di atas 2 bukit Sofa dan Marwah. Setelah itu faqala, berpesan Nabi sallam, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya wa ja'altuha umratan. Adanya haji tamattu, keterangannya ada di sini. Ketika berangkat di mikot itu ihlalnya sama, labbaika Allahumma bihajjin, ya Allah aku beri panggilanmu untuk haji. Padahal mestinya ketika sudah terperinci ihlal untuk orang yang umroh dan ihlal untuk yang hajinya kiron, itu lafadznya beda. Hajinya tamattu
ihlal kata pertama diucapkan di Dzulhulaifah apa? Labbaika Allahumma bi umratin. Ya Allah, kau ini panggilanmu untuk umroh. Karena dari rumah nggak membawa binatang yang disembelih, maka hajinya haji apa? Tamattu. Tapi bila dari rumah sudah membawa binatang yang tidak disembelih, hajinya haji qiron. Gandeng antara umroh dan haji. Kata pertama disebutkan labbaika Allahumma bi hajjin. Tapi waktu itu belum disebutkan. Baru diperinci ketika sudah sa'i Safa Marwah 7 kali. Disinilah ditetapkan mana yang haji tamattu, mana yang haji qiron. Di kala itu sebagai proses penetapan hukumnya ada di situ. Makanya dihimbau kepada umat, siapa yang dari rumah tidak membawa binatang, maka jadikan hajimu haji tamattu. Yaitu setelah sa'i Safa Marwah selesai, nah itu nanti sudah lepas pantangan haji, ganti baju. Bila bersuami istri punya kepentingan pribadi, mau ngelamar, mau nikah, karena nggak ada pantangan boleh. Itu bila dari rumah nggak membawa al-hadyu, binatang yang sembelih, hajinya haji apa? Haji tamattu. Haji yang dimudahkan mendapatkan kesenangan karena simple, bebannya gitu ringan. Mananya seperti itu. Tapi orang-orang banyak yang tidak mau. Lah engkau enggak bertahallul, enggak menyatakan lepas dari pantangan, masa kami suruh berbuat yang beda? Loh, saya dengan kamu enggak sama. Saya di rumah sudah membawa al-hadyu, makanya qiron. Kamu kan enggak, makanya tamattu. Ini perintah, mananya begitu. Akhirnya belum menandaskan dengan bahasa ini. Andaikan saya menghadapi dari perkaraku sebagaimana apa yang saya belakangi, saya tidak membawa binatang dari rumah. Artinya apa? Allah menetapkan ya ada di sini. Ketika ketetapan itu sebelumnya, saya tidak akan repot-repot membawa binatang dari rumah. Kenapa? Sing paling benak ya begitu. Nah, nggawa binatang dari rumah kan repotan ya. Pernah ke Indonesia, engkau nggawa wedhus naik pesawat pala berat. Ya sok wedhusnya tanggal 10 tuku naik kono. Mudah kan? Nah, mudah. Nah, senada dengan itu. Maka begitu, untuk menandaskan begitu. Apabila saya menghadapi perkaraku, apa yang saya belakangi, saya tidak membawa al-hadyu. Wajal tua akan saya jadikan dia umrohtan sebagai umroh. Faman kana minkum laisa ma'hu hadyun, maka barang siapa ada dari kamu tidak ada bersamanya binatang yang ia bawa dari rumah, fal yakhilas supaya bertahalul, hajinya tamattu. Wal yaj'alha umrohtan, ia jadikan umroh, yaitu tawaf qudum. Nah seperti itu, sehingga nanti memulai acara hajian tanggal 8. Acara hajian tanggal berapa? 8. Jadi jeda, misalnya tanggal 3 sudah selesai jeda, nggak ada pantangan itu, jeda itu bebas. Mau ngelamar, mau nikahan, mau jima, mau dagang, mau apa, itu nggak ada pantangan. Nanti memulai lagi tanggal 8. Mandi pakai baju ihram, itu masuk acara manasik hajinya. Mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin. Setelah itu menuju ke Mina, bermalam di sana. Malam 9 pagi kembali menuju ke Namiroh, pinggiran Arafah. Yang nanti ceritanya tak ada khutbah. Setelah khutbah selesai, adzan, qomat zuhur 2, qomat asar 2, jamak qashar. Setelah itu nanti wukuf di Arafah. Dan berikutnya, Fakoma maka berdirilah Suraqah bin Malik Ibnu Ju'sum, faqal, dia matur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li amina hadza amli abadin, ini untuk umum semua kita
Apakah keumuman ini hanya untuk kita saja atau untuk selama-lamanya? Fasabaka, maka menganyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiah, jari jemarinya dianyam. Wahidatan, jari satu, fil ukhra, pada yang lain. Ini sebagai peragaan untuk memudahkan pemahaman. Dakhalatil umratu haji, masuk umrah pada haji sampai 2 kali. Jadi nggak bisa dipisah, haji umrah itu nggak bisa dipisah. Lah, tidak khusus untuk kita saja, tetapi li abadin untuk selama-lamanya. Jadi fungsi haji tamattu itu berlaku sejak ditetapkan kala itu untuk para sahabat dan juga untuk siapapun, siapa yang hajinya dari rumah tidak membawa binatang, mau disembelih tanggal 10 nanti, makanya hajinya memilih haji apa? Tamattu. Itu yang paling mudah dan itu yang didorong-dorong. Tetapi ketika itu mudah, jangan dipermudah. Karena Umar pernah melarang haji tamattu. Tafsiran di Sahih Bukhari berkaitan masalah itu dari Al-Baqarah 196, itu Umar pernah melarang haji tamattu. Bukannya melarang, membuat hukum sendiri, tidak, tapi untuk menutup potensi. Karena umat punya kecenderungan ketika dimudahkan mempermudah. Apa contohnya? Diberi kemudahan bukan menyukuri tetapi ngenteng nih, nopo contohnya. Semisal kebolehan tayamum dimaui oleh Umar, ketika cari air nggak ada, jangan hanya tolak-tolak. Oh, nggak ada tayamum, nggak oleh model kayak begitu. Cari dulu, cari sana, cari sana, cari sana, cari sana. Kok gejalanya nggak ada, baru tayamum. Bukan semata apa? Oh, nggak ada banyu, nggak ada banyu. Ya mesti mati sawang tok. Itu Umar mengatakan tidak oleh, harus cari, walaupun 10 tahun, iya. Itu bukan membuat sholatnya tertunda 10 tahun, oh kacau. Artinya itu bahasa mempersungguh, jangan hanya toleh tok, gak ada, ya wis, jangan. Karena manusia itu diberikan kemudahan tuh mudah, gampang nih gitu. Contoh yang lain, ketika dibaca berkaitan kapan orang dikatakan sholat berjamaahnya dianggap sudah berjamaah, maka siapa yang menjumpai rukuknya imam sudah dianggap satu. Ini kan darurat untuk orang yang terpaksa saja. Sing gampangnya gimana? Tok apa repot kelekas, pasang goye serukuk bareng podo, dolanan desa begitu rukuk geruduk. Nah inilah yang tidak diwaspadakan. Waspadakan seperti itu. Maka Umar mengatakan, siapa sing milih haji tamattu benjong ngenteng nih, Umar bikin ketetapan. Setelah tawaf qudum mulai, nanti ketika waktu haji sapar lagi. Ini merupakan semisal bahasa shock terapi, bukan syariat baru. Untuk memantapkan kepada diri orang ketika diberikan kemudahan, jangan ngenteng nih mana seperti itu. Maka semisal tayamum, jangan semata hanya tolah-tolah, nggak ada air wudhu, tayamum saja. Jangan, cari dulu sampai di bagian kanan nggak ada, depan nggak ada, kiri nggak ada, belakang nggak ada. Cari orang nggak ketemu, nah silahkan nanti bertayamum. Kerja keras dulu. Bagaimana hadis yang panjang tentang manasiknya haji, ternyata kita ansur sedikit demi sedikit. Kelanjutannya seolah bisa kita baca menyusul. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.